Ketemu lagi di renungan hari ini ya, puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Amin ya, kiranya semakin hari kita semakin mencintai Tuhan ya. Semakin hari kita semakin mau mengerti kehendak Tuhan lebih lagi. Dan kalau mengerti kita benar-benar melekat erat ya. Dan semakin hari semakin dalam mengenal Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan agar apa? Agar setiap kita tuh ada urapan ya. Agar setiap kita itu ada tanda-tanda Roh Kudus ya, agar setiap kita itu terlihat semua di mata Tuhan ya. Jangan ada dosa yang menghalangi ya pandangan Tuhan ke kita ya. Biarlah kita itu selalu dipandang Tuhan ya. Biarlah perkenanan Tuhan saja yang hadir, yang ada dalam hidup kita. Amin ya. Makanya kita tuh perlu saling dukung, saling support ya, untuk sama-sama bisa melakukan kehendak Tuhan ya. Sama-sama bisa mencintai Tuhan dengan benar ya. Sama-sama melaksanakan atau melakukan kehendak Tuhan dengan benar ya. Dan biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita ya. Agar apa? Agar keberadaan kita yang di dunia ini tidak sia-sia ya. Jangan sampai saat kita meninggalkan dunia ini kita tidak bisa berkumpul dengan Tuhan Yesus ya. Amin ya, karena selama di dunia kita tidak mau berjuang untuk melakukan kehendak Tuhan ya. Tidak bisa mengekang keinginan manusiawi kita ya. Sehingga Tuhan tidak bisa melihat kita ya. Biarlah tanda-tanda Roh Kudus ya itu ada dalam diri kita ya. Itu apa? Bagian dari diri Allah sendiri ya. Amin ya. Yuk sama-sama kita sama-sama saling dukung, saling support, saling bantu ya, untuk bisa ke surga bareng-bareng ya, untuk bisa sama-sama melakukan kehendak Tuhan. Jangan saling sikut ya, jangan saling tengking. Yang ditengking itu Lucifer ya, yang ditengking itu segala roh-roh jahat ya. Jangan nengking manusia lain ya, jangan nikung manusia lain ya. Jangan menjatuhkan manusia lain, tapi saling dukung, saling support ya, untuk ketujuan yang sama, ke surga, bertemu dengan Tuhan Yesus. Jangan memberikan manusia itu kepahitan. Agar apa? Agar tidak mau disaingi ya. Agar usahanya tidak disaingi. Jangan seperti itu, tapi saling dukung, saling support ya. Untuk apa? Untuk sama-sama bisa melakukan kehendak Tuhan ya. Untuk sama-sama berkembang bagi Tuhan. Agar sama-sama talentanya itu bisa dipakai Tuhan ya. Dan biarkan nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita semuanya. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan diambil di kitab Hakim-Hakim ya, pasal yang 14 ayat 1 sampai 20. Judul perikopnya perkawinan Simson dan teka-tekinya. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin, tolong ambillah dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku sebab dia kusukai." Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang menyabik anak kambing. Tanpa apa-apa di antaranya, tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Maka pergilah ia ke sana lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu, sebab Simson suka kepadanya. Setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu. Dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawan-kawan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya, sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya dan memberikannya juga kepada mereka, lalu mereka memakannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Setelah itu ayahnya pergi kepada perempuan itu. Simson mengadakan perjamuan di sana, sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda. Ketika mereka melihat dia, dipilihlah 30 orang kawan untuk menemani dia.
Kata Simpson kepada mereka, aku mau mengatakan suatu teka-teki kepada kamu. Jika kamu dapat memberi jawabannya yang tepat kepadaku dalam 7 hari selama perjamuan ini berlangsung dan menebaknya, maka aku akan memberikan kepadamu 30 pakaian linen dan 30 pakaian kebesaran. Tetapi jika kamu tidak dapat memberi jawabnya kepadaku, maka kamulah yang harus memberikan 30 pakaian dalam dan 30 pakaian kebesaran kepadaku. Kata mereka kepadanya, katakanlah teka-tekimu itu supaya kami dengar. Lalu katanya kepada mereka, dari yang makan keluar makanan, dari yang dari yang kuat keluar manisan. Ada 3 hari lamanya mereka tidak dapat memberi jawab teka-teki itu. Pada hari ke-7 berkatalah mereka kepada istri Simpson, bujulah suamimu supaya diberitahukannya kepada kami jawab teka-teki itu. Kalau tidak, kami akan membakar engkau beserta seisi rumah ayahmu. Apakah engkau mengundang kami untuk membuat kami menjadi miskin? Tidak, bukan. Lalu menangislah istri Simpson itu sambil memeluk Simpson, katanya, engkau benci kepadaku dan tidak cinta kepadaku. Suatu teka-teki kau katakan kepada orang-orang sebangsaku, tetapi jawabannya tidak kau beritahukan kepadaku. Sautnya kepadanya, sedangkan kepada ayahku dan ibuku tidak ku beritahukan, masakan kepada engkau akan ku beritahukan. Tetapi istrinya itu menangis di sampingnya selama ke-7 hari mereka mengadakan perjamuan itu. Pada hari yang ke-7 diberitahukannya nyalah kepadanya karena ia merengek-rengek kepadanya. Kemudian perempuan itu memberitahukan jawab teka-teki itu kepada orang-orang sebangsanya. Lalu pada hari yang ke-7 sebelum matahari terbenam berkatalah orang-orang kota itu kepadanya, apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa? Sautnya kepada mereka, kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, pasti kamu tidak menebak teka-tekiku. Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian yang kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga menyala-nyala. Lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya. Maka diberikanlah istri Simpson itu kepada kawannya bekas pengiringnya. Ya, jadi di sini ya, Simpson meminta orang tuanya untuk apa? Untuk melamar orang Filistin, ya, gadis Filistin untuknya. Tetapi di sini Allah mengatakan memang ini sudah ditentukan Tuhan, ya, ditentukan Tuhan agar itu terjadi karena saat itu orang Filistin menindas orang Israel. Jadi Tuhan memang mau seperti itu, ya, agar Simpson suka kepada orang Filistin, karena Tuhan mau agar Simpson itu membuat gara-gara kepada orang Filistin, ya, karena saat itu orang Filistin menindas orang Israel, ya. Jadi rasa suka ini, ya, memang sudah ditentukan oleh Tuhan, ya. Emang seperti itu, Simpson harus suka sama orang Filistin, ya. Itu yang ditulis di sini. Kita akan renungkan ayat demi ayat. Jadi dikatakan, Simpson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya. Ya, jadi saat ke Timna, ya, jadi Simpson melihat gadis Filistin ini, ya. Kemudian ketika pulang memberitahukan ayahnya dan ibunya. Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin, tolong ambillah dia menjadi istriku, ya. Jadi saat di Timna itu dia suka. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan, sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simpson pada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Ya, jadi kan di situ atau di orang Israel kan Tuhan sudah meminta, ya, agar mereka tuh mengambil istri itu dari sanak saudaranya, sepupunya, ya, saudara ayahnya, ya, saudara ibunya yang sama-sama bangsa Israel. Kalaupun tidak ada, ya, sebangsa itu, ya, beda suku nggak apa-apa, asal sesama bangsa Israel itu yang diminta oleh Tuhan. Tapi saat ini di sini, ya, Tuhan sudah menaruh rasa suka itu kepada Simpson, ya, karena memang
Di sini Tuhan mau Simson itu bikin gara-gara sama orang Filistin karena ya saat itu Israel baru ditindas ya sama orang Filistin. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan ya. Asalnya, jadi saat itu ayah ibunya tuh nggak tahu kalau rasa suka itu memang dari Tuhan ya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel ya. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Jadi walaupun sudah diberitahu, Simson tetap ngeyel ya, tetap mau gadis di Timna itu. Tetapi ya seperti yang kita baca baru saja ya, karena rasa suka itu memang berasal dari Tuhan ya. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang menyabik anak kambing. Saking kuatnya Simson ya. Jadi anak singa itu dicabik ya seperti anak kambing ya. Tanpa apa-apa di tangannya. Jadi menyabik-nyabiknya itu dengan tangan kosong. Tetapi tidak diceritakan kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Jadi saat melakukan itu ya, saat mau nyabik-nyabik singa itu, Simson tidak menceritakan ya kepada ibunya dan ayahnya. Maka pergilah ia ke sana, lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu sebab Simson suka kepadanya. Setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu, dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu ya. Jadi bangkai singa itu ternyata ada lebah ya yang di sana menghinggapi dan ada madunya ya. Dan madu itu juga diberikan kepada ayahnya dan juga tidak menceritakan, tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa ya. Setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simson mengadakan perjamuan di sana sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda ya. Jadi saat itu orang-orang muda ya budayanya itu mengadakan perjamuan ya. Ketika mereka melihat dia, dipilihlah 30 orang kawan untuk menemaninya ya. Kata Simson kepada mereka, aku mau mengatakan suatu teka-teki kepada kamu. Jika kamu dapat memberi jawabnya yang tepat kepadaku dalam 7 hari selama perjamuan ini berlangsung dan mendebaknya, maka aku akan memberikan kepadamu 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran ya. Jadi Simson mau memberikan teka-teki ya, dan kalau menang akan diberikan ini ya, 30 pakaian lenan ya dan 30 pakaian kebesaran. Tetapi jika kamu tidak dapat memberi jawabnya kepadaku, maka kamulah yang harus memberikan 30 pakaian dalam dan 30 pakaian kebesaran kepadaku ya. Itu yang diminta. Ya, saya akan ulangi lagi ya. Jadi ketika mereka tidak bisa menjawab teka-teki itu ya, mereka membujuk istrinya Simson ya untuk memberitahukan ya pada hari yang ketujuh ya. Bujuklah suamimu supaya diberitahukannya kepada kami. Jawab teka-teki itu ya. Jadi itu yang dikatakan. Kalau tidak, kami akan membakar engkau beserta seisi rumah ayahmu. Apakah engkau mengundang kami untuk membuat kami menjadi miskin ya. Jadi karena orang itu tidak mau memberikan Simson baju itu ya, kain lenan dan kain kebesaran itu 30. Jadi mereka membujuk ya, sama-sama orang. Jadi membujuk istrinya ya, yang orang Filistin ya. Jadi itu yang dikatakan ya. Jadi kamu mau membuat kami miskin, kamu mengundang kami untuk membuat kami miskin ya. Itu yang dikatakan. Tidak, bukan, itu yang dikatakan orang-orang itu ya. Lalu menangislah istri Simson itu sambil memeluk Simson, katanya, engkau benci saja kepadaku dan tidak cinta kepadaku. Suatu teka-teki kau katakan kepada orang-orang sebangsaku, tetapi jawabnya tidak kau beritahukan kepadaku ya. Jadi itu
yang dilakukan oleh istri Simson ya, yang dari Timna itu ya, dia membujuk Simson dengan mengatakan itu. Sautnya kepadanya ya, sedangkan kepada ayahku dan ibuku tidak kuberitahukan, masakan kepada engkau akan kuberitahukan ya. Jadi itu jawaban Simson. Simson tidak mau memberitahukan jawaban teka-teki itu. Tetapi istrinya itu menangis dan menangis di sampingnya ya selama ke-7 hari mereka mengadakan perjamuan itu. Pada hari yang ke-7 diberitahukannya lah kepadanya karena ia merengek-rengek kepadanya. Kemudian perempuan itu memberitahukan jawab teka-teki itu kepada orang-orang sebangsanya itu. Jadi merengeknya itu juga lama ya. Hari yang ke-7 merengek 7 hari maka diberitahukan ya. Lalu pada hari yang ke-7 itu sebelum matahari terbenam berkatalah orang-orang kota itu kepadanya, apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa? Sautnya kepada mereka, kalau kamu tidak membajak dengan lembu jantan betinaku, pasti kamu tidak menebak teka-tekiku. Maka itu ya yang dikatakan ya. Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu ya. Jadi untuk bisa membayar teka-teki itu Simson sampai membunuh ya 30 orang ya untuk diambil bajunya. Tetapi amarahnya masih juga menyala-nyala, lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya. Maka diberikanlah istri Simson itu kepada kawannya bekas pengiringnya. Jadi karena marah ya, karena teka-teki itu jawabnya itu diberikan ya, istrinya membujuk dan diberikan kepada orang-orang Filistin tersebut. Simson marah, akhirnya dia balik, istrinya itu diberikan kepada pengiringnya. Ya, itu yang terjadi. Jadi perkawinan Simson dan teka-tekinya. Jadi kita tahu ya bahwa rasa suka yang ada dalam diri Simson itu memang diizinkan Tuhan ya, karena memang Tuhan mau Simson membuat gara-gara sama orang-orang Filistin ya, karena saat itu orang-orang Filistin menguasai orang Israel ya. Jadi kita tahu ya rasa suka yang ditaruh dalam hati dalam hati Simson itu memang berasal dari Tuhan ya. Memang Tuhan mau Simson membuat gara-gara dengan orang Filistin ya, untuk biar kehendak Tuhan yang terjadi ya, karena memang saat itu sekali lagi orang Filistin menguasai orang Israel. Amin ya, puji Tuhan, amin. Kiranya semakin hari kita semakin mencintai firman Tuhan ya, semakin hari kita bisa semakin mengenal hati Tuhan ya, karena kita tahu Tuhan itu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selamanya. Kalau mau mengenal keputusan-keputusan Tuhan Allah kita, baca Alkitab ya, karena Allah itu tidak berubah dari dulu, sekarang sampai selamanya ya. Maka bacalah Alkitab untuk bisa mengenal kehendak Tuhan, untuk mengerti hati Tuhan ya. Walaupun kita tidak bisa menyelami hati Tuhan, tapi sedikitnya kita bisa tahu ya. Amin ya. Melalui peristiwa-peristiwa yang ada di Alkitab ini kita bisa tahu ya keputusan-keputusan Allah kita, Tuhan kita ya. Karena sekali lagi Tuhan itu tidak berubah dari dulu, sekarang sampai selamanya ya. Amin ya, puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini sedang sakit, berikan kesembuhan kami yang daripada-Mu. Apapun di tubuh kami yang bukan daripada-Mu, kiranya Kau cabut. Kami juga berdoa Tuhan, berikan kami pekerjaan dan usaha yang daripada-Mu, yang mendatangkan hadirat-Mu, yang berkati kami, keluarga kami, orang-orang sekitar kami, bahkan sampai ke penjuru bumi seperti yang Kau mau. Berikan kami Tuhan semuanya pasangan hidup yang daripada-Mu, yang takut Kau, yang cinta Engkau Tuhan, yang mencintai kami, keluarga kami, orang-orang sekitar kami seperti Dia mencintai Kau, di mana sebagai pasangan suami istri kami bisa saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati, saling dukung, saling support, saling bantu Tuhan. Dan kami juga sebagai pasangan suami istri, bila perkataan-Mu dan nubuat-Mu tinggal tetap dalam keluarga kami, tinggal tetap dalam kehidupan anak cucu kami, bahkan sampai generasi di mana Kau datang yang kedua kali. Dan kami juga berdoa Tuhan, sebagai keluarga Tuhan, kami bisa bekerja sama untuk menyenangkan-Mu, mengembalakan siapapun yang Kau titipkan dalam keluarga kami, menjadi saluran berkat-Mu sampai kesudahannya, sampai ke penjuru bumi seperti yang Kau mau Tuhan. Dan
Biarlah kau berikan kami semuanya anak cucu yang daripadamu, yang takut kau, yang cinta kau. Dan kami juga berdoa Tuhan, berikan kami semuanya Tuhan kekuatan yang benar-benar daripadamu. Dan apabila di antara kami ada yang sedang mengalami masalah, bahan hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup, berikan penyelesaian masalah daripadamu, jawaban-jawaban doa daripadamu, terobosan-terobosan masalah daripadamu, solusi-solusi masalah daripadamu. Dan biarlah namamu saja dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Kiranya kasih karuniamu, penyertaanmu, dan sejahteramu, kebaikanmu melingkupi kami hari ini sampai selamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.